Selamat datang di penjelasan alamat IP versi 6 oleh Imedi Pramana Jaya. Saya dari Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan alamat IP versi 6 di kesempatan kali ini. Tapi tidak lupa juga kita akan mengucapkan puji syukur terhadap Tuhan karena sudah diberikan keselamatan sampai hari ini. Walaupun wabah masih banyak di luar, tapi tetap di rumah aja, jangan kemana-mana karena wabahnya belum dapat ditemukan. Jadi langsung aja balik ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alamat IP versi 6. Jadi, apa itu IP versi 6? Sedikit sejarah yang akan saya ceritakan. Sejak awal tahun 1990-an, Organisasi International Engineering Task Force atau IETF mulai menyadari bahwa suatu saat routing protokol dari IP versi 4 akan mengalami keterbatasan dalam penyediaan alamat internet protokol atau IP, dan mulai mencari suatu routing protokol pengganti yang dapat menyediakan jumlah alamat IP lebih banyak. Nah, dari situlah karena dari keterbatasan NetSmart atau routing yang terlalu sedikit atau terbatas dari alamat IP versi 4, maka dari IETF itu terus dia mengembangkan alamat routing yang baru. Nah, itu berulang ada perubahan ke IP versi 6, juga mendorong perkembangan protokol baru pada OSI dan TCP IP sebagai penunjang protokol routing dari versi 6 tersebut. Jadi, IP versi 6 telah dirancang dengan skalabilitas yang lebih tinggi agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk terus mengikuti pertumbuhan internet. Nah, jadi dalam IP versi 6 ini dia sudah dibuat untuk masa depan, masa yang akan datang. Jadi dia tuh dapat mengikuti. Jadi setiap NetSmart atau ring yang dia gunakan itu tidak terbatas. Jadi banyak ring-ringnya, atau bisa dikatakan ya ini adalah alamat LLP yang raksasa besar. Kenapa bisa dikatakan raksasa dan besar? Nah, karena ini dia. Tapi merupakan teknologi yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan dari internet protokol versi 4, yaitu terbatas jumlah ruang alamat. Alamat IP versi 4 memiliki panjang 32 bit dan ditulis dengan notasi desimal dipisahkan dengan tanda titik. Jadi setiap bitnya, jadi 8 bit pertama dipisahkan dengan 8 bit kedua itu dipisahkan dengan titik. Perbedaannya dalam alamat IP versi 6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis dengan notasi heksadesimal dipisahkan dengan tanda kolon atau titik 2 di antara masing-masing kumpulan 4 digit heksadesimal. Jadi bisa dikatakan itu perbedaan dari IP versi 4 dan IP versi 6. Dapat dilihat dari panjang bit dari 32 bit dan IP versi 6 itu 128 bit. Jadi yang 128 bit ini lebih panjang ringnya, tapi dia diringkas lagi dan dibagi ke dalam heksadesimal. Jadi dalam 128 bit itu terdiri dari 16 bit pertama, 16 bit kedua, 16 bit ketiga, 16 bit keempat, 16 bit kelima, ke-6, ke-7 dan ke-8. Setelah itu akan dikonversi ke dalam heksadesimal. Jadi dia itu akan dibagi-bagi lagi jadi lebih ringkas. Bisa dilihat dari gambar
Gambar yang pertama itu disimbolkan dengan X. Kita buat 16 bitnya itu X semua. 16 bit dibagi dengan kolon di titik pemisahnya. Jadi setelah 16 bit pertama akan ada titik 2 untuk memisahkan dari kolon 1 dan kolon 2. Setelah itu bisa kalian lihat di warna ungu. Di sini sudah didefinisikan dengan bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Jadi di sini banyak ada 0 dan 1. Dalam 16 bit ini terdiri antara 0 dan 1. 16 bit pertama, 16 bit kedua, dan seterusnya. Setelah itu di gambar terakhir yang warna orange itu dapat terlihat hanya ada 4 bit. Jadi 4 bit ini adalah hasil konversi dari 16 bit ini ke heksadesimal. Jadi di sini akan ada perubahan dari biner ke heksadesimal. Seperti itu. Jadi dia akan lebih ringkas, terlihat lebih pendek kalau dijabarkan dengan biner baru panjang. Seperti itu. Lalu inilah yang membedakan antara IP versi 4 dan IP versi 6. Kenapa dia dibilang IP versi 6 itu adalah raksasa atau besar, atau yang dikatakan itu lebih gede lah kayaknya. Inilah dia yang membedakan. Jadi lebih banyak dia dapat menginputkan bit-bitnya. Jadi karakter-karakter di sana akan lebih banyak. Setelah itu ada juga kelebihan dari IP versi 6. Di sini kelebihannya itu karena dia tuh dapat diinstal langsung ke perangkat lunak dan didesain untuk dapat berjalan pada jaringan komputer yang rumit dan sederhana. Jadi itu lebih gampang untuk jaringan yang rumit, jaringan yang sederhana. Dari IP versi 6 itu lebih gampang untuk digunakan. Jadi ini kelebihannya dia, karena dia tuh versi terbaru. Jadi para ilmuwan, para peneliti yang meneliti IP itu sudah memperhitungkan IP versi 6 itu harus bagaimana, harus memiliki kelebihan yang lebih dari IP versi ke-4. Dan tidak hanya kelebihannya juga, tapi IP versi 6 juga memiliki kekurangannya. Apa kekurangannya? Kekurangan dari IP versi 6 yaitu adalah konfigurasi dan setting IP versi 6 dianggap rumit karena merupakan hal baru. Iya, memang. Jadi di sini IP versi 6 lebih rumit. Maksudnya bukan lebih rumit, mungkin karena awam atau baru. Seperti yang dunia IT, kalau IP versi 4 sudah biasa dilakukan untuk laptop, untuk apa-apa aja, sering dilihat, sering diketik, sering dihafal, sering digunakan. Jadi lebih gampang untuk konfigurasinya. Sedangkan IP versi 6 hanya digunakan untuk hal-hal tertentu dulunya. Tapi sekarang sudah mulai masuk ke dalam klien-klien server. Jadi klien dari sebuah server itu bisa menggunakan IP versi 6, IP versi 4 yang sudah diperbarui pada masa-masa sekarang. Jadi inilah kekurangan dari IP versi 6 yang mungkin banyak teknisi yang bingung dalam hal yang besar. Jadi jaringan besar. Terus lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada pengelamatan IP. Apa sih pengelamatan IP itu? Kita masuk aja dulu ke apa itu IP. IP address adalah alamat IP atau deretan angka biner antara 32 bit sampai dengan 128 bit yang dipakai sebagai alamat identitas untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Nah, jadi di sini IP itu sebagai apa? Sebagai alamat host atau alamat, kalau diibaratkan tuh seperti rumah yang ada di komplek perumahan, itu akan memiliki nomor rumah masing-masing dan unik. Jadi nomor rumah kita nggak ada yang sama di satu komplek atau
satu perumahan ini. Jadi itu unik, emang unik yang kita punya itu. Jadi untuk alamat IP itu seperti itulah yang kalau ada di laptop atau di PC kalian atau PC yang digunakan yang terhubung ke dalam internet. Jadi dia memiliki alamat yang unik. Jadi panjang dari angka di ini 32 bit untuk versi 4 dan 128 bit untuk versi 6 yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP/IP. Jadi TCP/IP dapat mengecek dia atau dapat mengetahui 32 bit itu miliknya IP versi berapa dan 128 bit itu IP versi siapa. Itu lanjut ke materi berikutnya. Nah, pengamatan IP versi 6. Ada 3 jenis pengamatan IP versi 6. Apa aja itu? Yang pertama, unicast, anycast, dan multicast. Apa sih itu anycast? Kita bisa lihat. Anycast adalah pengamatan unicast, mirip dengan IP versi 4, yaitu dengan sekumpulan alamat dengan jumlah bit kontinu yang sama sesuai dengan alamat subnetnya dan classes interdomain routing. Jadi di sini tuh dibagi dia ke dalam domain-domainnya. Dia itu sudah memiliki bit-bit yang classes-classesnya lah dapat dikatakan dengan alamat IP-nya. Jadi lanjut yang kedua adalah multicast. Nah, pengaman anycast digunakan untuk mengirim paket ke salah satu anggota di anycast yang terdekat. Jadi sebuah alamat anycast digunakan oleh beberapa interface dan setiap paket anycast akan dikirim ke interface anggota yang terdekat. Jadi di sini paket yang dikirim ke alamat anycast akan dikirim ke satu dari interface ke interface yang didefinisi oleh alamat tersebut dalam kelompok sesuai dengan protokol routing yang digunakan. Alamat anycast tidak digunakan sebagai alamat sumber dari paket IP versi 6 dan tidak diberikan ke sebuah host, tetapi hanya diterapkan pada router IP versi 6. Router mempertimbangkan mengirim paket ke perangkat terdekat untuk menjangkau tujuan. Alamat ini cocok digunakan untuk load balancing dalam layanan pengiriman konten. Jadi dalam anycast ini hanya dipakai untuk pengiriman atau pengiriman paket-paket yang broadcast segala macam agar tidak tersendat oleh gangguan-gangguan yang lain. Nah, itu ada multicast. Multicast merupakan IP versi 9 digunakan sebagai identitas sebuah grup node. Jika paket dikirim ke alamat multicast, maka paket tersebut akan diterima oleh semua node anggota dari grup tersebut. Sebuah node dapat menjadi anggota banyak grup multicast. Jadi di sini alamat multicast itu misalkan dari suatu desa. Jadi kalau ada yang mengirim paket ke desa itu, maka paket itu akan dapat dilihat oleh seluruh anggota desa. Jadi itulah dari multicast, yaitu dapat dilihat oleh anggotanya. Misalkan ada grup, misalkan grup WhatsApp nih, kita mengirim foto, mengirim video atau mengirim mengunggah sesuatu, maka akan dilihat oleh semua grup, akan semua anggota. Itu multicast. Nah, itu ada format penulisan. Nah, di format penulisan alamat IP versi 6 ini akan dibagi 16 bit pertama akan dipisahkan dengan tanda titik 2 sampai dengan bit ke-8. Nah, bisa dilihat dari gambar di bawah, yaitu 2031.2000.2130F
1.2000. Nah, inilah dia rentangan dari penulisan alamat IP versi 6. Jadi dia itu lebih simpel dibandingkan kalau dia menggunakan biner. Jadi kalau udah di hexadesimal tuh kelihatannya lebih rapi, lebih dia enak untuk dilihat dan lebih mudah untuk dimengerti. Nah, ini ada klasifikasi dari alamat IP versi 6. Ada beberapa kelas sih pada IP versi 6 yang penting, atau yaitu yang pertama aggregable global unicast address, termasuk di dalamnya adalah alamat IP 6 dengan bit awalan 001. Jadi di awal bit pertama atau di 16 bit pertama dan bit pertamanya atau ke 1, 2, 3 itu berawalan dengan 001. Jadi kalau ada bit dari alamat IP versi 6 yang memiliki 001 di 3 bit pertamanya, itu merupakan classes dari aggregable global unicast address. Nah, yang kedua ada link local unicast address, termasuk di dalamnya adalah alamat IP versi 6 dengan bit 1111111011. Nah, di sini ada 10 bit pertama dengan awalan 141, 4 bit kedua yaitu 31 dan 10, dan bit ketiga dia berawalan dengan 1 dan 0. Itu akan masuk pada link local unicast address. Jadi di sini pada 16 bit pertama dalam IP versi 6 itu formatnya seperti yang ada di link local unicast address, itu menjadikan bahwa dia termasuk ke link local unicast address. Terus ada yang ketiga yaitu set local unicast address, termasuk di dalamnya adalah alamat IP versi 6 dengan bit 1111111011. Nah, di sini 16 bit pertama sama kayak yang di atas, jadi dia tuh cuma beda di bit ke 10 yaitu 1. Kalau yang di atas link local unicast address, jadi bit ke 10 nya itu adalah 0, dan kalau di set local unicast address di bit ke 10 nya adalah 1. Itu menjadikan beda. Jadi jika teman-teman nanti misalnya waktu saat akan membuka dari IP versi 6, jika menggunakan link local unicast address, nanti formatnya seperti ini, 10 bit pertama, dan untuk set local unicast address ini 10 bit pertama, dan yang keempat ada multicast address, termasuk di dalam alamat adalah IP versi 6 dengan diawali 8 bit pertamanya yaitu 1. Jadi dalam 16 bit pertama itu akan ada 8 bit yang bernilai 1. Jadi inilah yang didapatkan kelas dari IP versi 6. Lebih dapat dikatakan kalau dibandingkan dengan IP versi 4, IP versi 6 lebih lebih banyak angkanya daripada alamat IP versi 4. Kalau IP versi 4 itu kan mungkin 192, 168, itu yang di alamat versi 4. Subnetting adalah proses menunjukkan beberapa bit high order dari bagian host dan mengelompokkan mereka dengan topeng jaringan untuk membentuk subnet max. Ini membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Saya ruang alamat IP versi 6 berbeda secara signifikan dari alamat IP versi 4. Alamat utama untuk subnetting di IP versi 4 adalah untuk meningkatkan efisiensi
dalam pemanfaatan ruang, alamat relatif kecil tersedia, terutama untuk perusahaan. Tidak ada batasan seperti itu pada alamat IP versi 6. Sebagai ruang alamat besar yang tersedia bahkan untuk pengguna akhir, bukan faktor terbatas. Jadi dalam alamat IP versi 6 ini tidak ada batasan untuk hal yang skala banyak besar seperti itu. Jadi dia tuh udah dapat digunakan ke dalam jumlah pengaksesan atau jumlah penggunaan yang lebih besar daripada alamat IP versi 4. IP versi 6 tidak praktis untuk jaringan area lokal berbasis pada teknologi Ethernet karena 64 bit yang diperlukan untuk konfigurasi alamat otomatis stateless. Internet Engineering Task Force atau IETF merekomendasikan penggunaan 120/120 subnet untuk point to point yang terdiri dari hanya 2 host. Jadi di sini misalkan kita ingin membangun peer to peer atau menghubungkan antara satu klien dengan klien lain, itu kita menggunakan IP versi 6 yang menggunakan /127. Mengapa? Nah, inilah penjelasannya. Cara menghitung jumlah host atau jumlah klien yang dapat digunakan dalam IP versi 6 yang kita bisa menggunakan rumus 2/128 panjang subnet IP versi 6. Contoh, kita mempunyai IP versi 24.2.128.2.2/FF.2/64. Nah, jadi rumusnya seperti ini. 2/128 bit dikurangi dengan garing 64. Jadi 64-nya akan mengurangi 128. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 2/64. Ini adalah hasil dari jumlah IP dengan panjang subnet 64. Jadi panjang subnet 64 ini dapat jumlah host sebanyak 2/64. Itu banyak sekali. Jadi itu sudah jika digunakan untuk lab-lab di sekolah-sekolah SMK itu sudah melebihi batas. Karena di sana sudah terlalu banyak ada host atau cari IP yang dapat digunakan. Setelah itu kita akan seperti yang terang tadi, kita akan mengkonversi nih dari bilangan biner ke dalam bilangan heksadesimal. Dengan contoh di bawah ada bilangan biner yaitu 1010. Gimana caranya untuk kita mengubahnya ke dalam heksadesimal? Nah, begini caranya. Tapi terlebih dahulu kita harus mengelompokkan bilangan biner tersebut ke dalam 4 baris biner. Jadi misalkan nih dalam satu rentan dari IP versi 6 itu kan terdapat 16 biner. Jadi 16 bit angka biner ini kita bagi 4. Jadi misalnya nih pertama ada 0101 itu 4 biner kita bagi menjadi 4. Misalkan ada 8 kita bagi 2 jadi 44. Misalkan ada 16 kita bagi 4 jadi kita dapat 4 kita dapat 4 ring baris dan 16 bit. Jadi di sini misalkan kita ada bilangan biner yaitu 1010. Kita menggunakan pi terlebih dahulu. Misalkan ada bilangan biner ganjil, misalkan 5 atau 3 atau 1, kita dapat menambahkan 0 di sebelah kiri atau di depannya, di sebelah kirinya. Misalkan bilangan itu ada 3. Jadi 3 ini tidak didefinisikan ke dalam bilangan biner atau
didefinisikan ke bilangan biner, tapi sulit untuk dikonversi ke bilangan heksadesimal. Jadi misalkan di sini ada 001, di depannya kita bisa tambahkan 0 atau 0 untuk melengkapi 4 baris bilangan biner. Setelah itu kita akan menambahkan angka 1 di baris paling belakang angka biner tersebut. Jadi ada 4 biner nih dari yang pertama 1010. Jadi di sana itu paling akhir kita pangkatkan 1. Jadi di sini ada 1010, jadi 0 atau 0 bilangan terakhir dari biner di atas akan dipangkatkan 1. Setelah itu bilangan di depannya akan mengikuti dengan 2, 4, dan 8. Jadi ini adalah kali 2 dari hasil bilangan biner kan terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Itu nilai diannya yaitu yang di belakangnya 1, di depannya 2, di depannya 4, di depannya 8. Ini kan berpangkat. Untuk nanti kita paksakan 1 pangkat 8 kan 8, 0 pangkat 4 jadi 0, 1 pangkat 2 akan 2, 0 pangkat 1 akan 0. Tapi apapun yang akan dipangkatkan 0 akan menjadi 1. Nah, inilah dia. Jadi 1 pangkat 8, 8, 0 pangkat 4, 0, 1 pangkat 2, 2, 0 pangkat 1, 0. Setelah itu lanjut ke sini. Setelah dipangkatkan, maka bilangan-bilangan tersebut akan ditambahkan. Jadi 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0, jadi akan menjadi bilangan 10 atau angka 10. Nah, angka 10 dalam bilangan heksadesimal itu tidak didefinisikan ya. Jadi rentangan heksadesimal itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Setelah angka 9 ini akan direntangkan ke dalam A, B, C, D, E, dan F. Jadi angka 10, 11, 12, 13, 14 akan didefinisikan dengan huruf A, B, C, dan E, dan F. Jadi di sini karena bilangan 10 lebih besar daripada bilangan 9, maka di situ akan menjadi huruf A. Mungkin di sini harus lebih memahami antara rentanan dari bilangan desimal dan bilangan biner. Nah, itu di sini ada host address. Apa itu host address? IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling berkomunikasi. Jadi host IP atau host address ini adalah alamat unik yang dikatakan tadi. Setiap komputer memiliki alamat unik dari setiap jaringan yang mereka masuki. Seperti dengan contoh yang tadi, misalkan kita ada perumahan, rumah kita memiliki alamatnya sendiri. Jadi unik, alamatnya kita miliki sendiri, tidak ada yang sama. Misalkan ada yang sama, itu akan menjadi tabrakan. Itu tabrakan jaringan. Tabrakan jaringan itu sangat tidak baik dalam sebuah jaringan. Jadi dalam jaringan itu karena ada tabrakan jaringan, jadi pertukaran data tidak akan lancar. Setelah itu ada network address. IP address yang mempresentasikan alamat sebuah network. Sebuah host dalam satu network memiliki network address yang sama. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Jadi di sini dalam network address itu alamat dari tempat jaringannya kita. Misalkan Indonesia memiliki jaringan 96 berapa, Amerika memiliki jaringan 96 berapa. Dia sudah memiliki IP tersendiri. Jadi misalkan desa satu dengan desa yang lain belum tentu alamat addressnya sama, network address.
networknya sama, misalkan kabupaten A dan kabupaten B itu memiliki network address yang berbeda kan. Kita di dalam satu desa tentu juga memiliki alamat host yang sama. Jadi dalam satu wilayah desa seperti perumahan, satu perumahan dengan perumahan di sampingnya itu memiliki network address yang berbeda, dan kita sesama anggota ada pada perumahan pertama dengan perumahan pertama itu tidak memiliki alamat host yang sama. Broadcast address atau jenis IP yang address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet. Jadi di sini broadcast ini digunakan untuk menyebarkan paket data ke semua pengguna atau klien. Jadi setiap misalkan ada 10 pengguna nih, kita dapat menggunakan broadcast address ini untuk mengirim ke semua ke seluruh klien yang ada di dalam satu jaringan. Jadi tidak perlu untuk mengirim satu-satu. Ini adalah layanan dari server atau layanan dari network yang dapat digunakan untuk mengirim data secara massal. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika mungkin ada salah kata, ada salah yang dapat ditentukan dahulu, saya mohon maaf, karena tidak ada salahnya kita meminta maaf sebelum mengakhiri penjelasan ini. Jadi jangan lupa untuk klik lonceng atau subscribe, mantap, agar kalian tidak ketinggalan info-info penting dari ulasan-ulasan yang saya berikan. Terima kasih.